Selamat pagi semuanya, bahwa pada pagi hari ini video YouTube saya akan membahas bagaimana perkembangan suatu pemikiran yang positif sehingga menghasilkan yang positif. Teman-teman, dimanapun berada, saya tujukan kepada seluruh anggota International Mission Research Center Asia. Nah, anggota baik pun di Indonesia maupun yang di luar negeri. Untuk itu, saya menggagas suatu gagasan yang baru untuk mengubah pola pikir orang-orang yang berpikir negatif menjadi pemikir yang positif. Suatu pemikir yang positif akan berkembang menghasilkan segala sesuatu yang positif. Stop, tinggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak membangun orang lain dan membangun diri kita sendiri. Suatu contoh, kita merendahkan, melecehkan orang lain, ya, sehingga menjatuhkan mental orang lain untuk maju berkembang ke depan. Bahwa itu adalah pemikir-pemikir yang negatif, sehingga orang-orang tersebut tidak akan bisa maju karena dijatuhkan mentalnya. Teman-teman dimanapun berada, orang-orang IMRC harus bisa membangun pemikir-pemikir yang positif dimanapun berada. Harus bisa membangun orang-orang di sekeliling kita untuk berkembang, maju, ya. Untuk mereka bisa menggugah diri mereka untuk menjadi yang terbaik, menjadi panutan di setiap orang. Teman-teman, pendidikan atau sekolah didirikan pada pada era industri, di mana pada era industri tersebut, bahwa era industri tersebut membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, membutuhkan karyawan-karyawan yang terampil, sehingga suatu perusahaan industri tersebut mendirikan pendidikan khusus, mendirikan sekolah khusus untuk orang-orang bekerja di perusahaan mereka. Pada saat ini kita berpikir yang positif. Banyak orang-orang mendirikan perusahaan, mendirikan suatu organisasi, mendirikan usaha, tetapi mereka hanya menerima lulusan-lulusan yang lulusan tidak terampil. Mereka tidak mendidik, mereka tidak mengambil orang-orang pendidikan secara khusus untuk memajukan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, IMRC mencetuskan bahwa orang-orang yang sudah dibuka jurusan pendidikan yang ada di IMRC ini diperuntukkan untuk mengembangkan suatu usaha ke depan. Bukan lagi mereka mencari pekerjaan kepada orang lain, bukan lagi mereka menjadi seorang pengangguran yang sukses, tetapi menjadi seorang pekerja yang sukses, menjadi seorang berkarya yang sukses untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, teman-teman, di balik semua itu, dalam perjalanan seorang yang sukses untuk menjalankan suatu program, tentu saya pribadi sudah merasakan bahwa sukses itu melalui suatu proses. Saat kita
membuat suatu gagasan baru, belum tentu kita diterima oleh orang-orang sekeliling kita dengan baik. Tentu proses tersebut kita dijauhi, direndahkan, dilecehkan, dihina, ditipu, ya, kesakitan, bangkrut, ya, tidak makan, tidak minum. Tetapi orang-orang yang melihat kesuksesan itu, proses kesuksesan itu hanya 1%. Tetapi kebanyakan orang-orang, 99% orang-orang tidak mau melewati suatu proses untuk mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan. Rata-rata orang-orang di sekeliling kita hanya ingin instan. Mereka ingin gaji yang besar, tetapi mereka tidak melalui proses. Mereka ingin menduduki jabatan yang tinggi, tetapi mereka tidak mau melalui proses. Mereka ingin langsung duduk di usaha yang besar, di perusahaan yang besar, tetapi mereka tidak ingin melalui sebuah proses. Mereka bangga diterima di perusahaan yang terbesar. Nah, di balik semua itu, saya bertanya dan saya akan menjelaskan. Ya. Yang pertama saya jelaskan, orang-orang mengatakan bahwa harga diri tidak bisa dibayar. Nah, harga diri tidak bisa dibayar. Nah, saya jelaskan kepada Anda, kalau harga dirimu tidak bisa dibayar oleh siapapun, boleh, itu benar, sangat benar untuk Anda, tetapi tidak benar bagi saya. Saya mengatakan, jika Anda bekerja di suatu perusahaan atau bekerja di suatu organisasi yang orang miliki, berapakah Anda digaji di situ? Jika Anda digaji sebesar 1,5 juta atau 2 juta, bahkan 5 juta, bahkan 10 juta, berarti itulah harga diri Anda. Teman-teman, tetapi jika orang ingin berkarya, ingin menjadi orang sukses, berkarya sendiri, mengembangkan pola pikirnya sendiri untuk mencapai suatu kesuksesan, dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dia menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan suatu pendidikan sendiri. Berarti dia, harga dirinya tidak bisa dibayar oleh siapapun. Kalau Anda mengajar di lembaga orang, yayasan orang, dengan harga gaji, ya, digaji 5 juta, 10 juta, itulah harga diri Anda. Kalau saya membayar Anda 50 juta, berarti itulah harga diri Anda. Nah, bagaimanakah saya ingin mengembangkan suatu pola pikir yang positif? Saya ingin membangun orang-orang di sekeliling saya maupun anggota International Missionary Center, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya mencetuskan gagasan-gagasan yang positif. Saya adalah seorang pemikir yang positif. Mari kita berkembang untuk maju. Mari kita berkembang untuk melakukan hal-hal yang positif. Stop merendahkan orang lain. Stop pembicaraan-pembicaraan yang selalu menjatuhkan mental orang lain yang ingin maju dan berkembang. Tetapi supportlah mereka. Walaupun kita tidak bisa menyupport mereka dengan dana, tetapi support mereka dengan kata-kata. Karena dari kata-kata itu merupakan doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Kebanyakan orang-orang kita bahwa mereka selalu menjatuhkan mental orang-orang yang ingin maju, berkembang.
kebanyakan orang-orang kita menjatuhkan mental. Oh, kamu tidak bisa, kamu harus begini, dan kamu harus lakukan ini. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa diri Anda sedang dipengaruhi orang lain? Kalau Anda dipengaruhi orang lain, maka Anda tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Nah, teman-teman, sampai di sini video YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang like dan subscribe. Dan untuk anggota IMRC di seluruh Indonesia maupun di berbagai negara, mari kita berkembang, mari kita maju, mari kita berpikir positif.